warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya bila kita memanjatkan doa terlebih dahulu agar pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Amin. Nah, anak-anak jangan lupa untuk mengisi presensi terlebih dahulu di Google Classroom ya. Oke, sekarang mata pelajaran kita adalah akidah akhlak. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap kalimat thayyibah hauhalah. Nah, untuk sebelumnya, agar lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Oke, kalau Bu Guru bilang tepuk semangat, semangat. Oke, anak-anak di rumah ikuti Bu Guru ya. Tepuk semangat, semangat. Sekali lagi, tepuk semangat, semangat. Oke, semoga anak-anak sekarang sudah lebih semangat lagi ya. Nah, sekarang simak video pembelajaran berikut ini ya. Hai anak-anak. Hai. Sudah tahu hari ini kita mau belajar apa? Nah, hari ini kita akan belajar sebab 1, mengenal kalimat thayyibah hauqalah. Kalian sudah tahu arti kalimat thayyibah itu apa? Bunyinya kalimat thayyibah hauqalah itu seperti apa sih? Kalau belum, yuk kita belajar sama-sama. Kalimat thayyibah artinya kalimat atau ucapan yang baik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sebagai siswa madrasah, biasakanlah diri kita untuk mengucapkan perkataan yang baik. Hindari perkataan yang buruk. Jika kita ingin berkata buruk, diam. Tahan. Seperti sabda Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata atau hendaklah ia diam. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi, kita harus membiasakan diri mengucapkan perkataan yang baik, hindari perkataan yang buruk. Nah, kembali lagi ke kalimat thayyibah hauqalah. Salah satu kalimat thayyibah hauqalah yaitu la haula wala quwata illa billahil alil adim, yang artinya tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Nah, kalimat thayyibah hauqalah ini mengingatkan seseorang kepada kemahakuatan Allah. Allah adalah segala sumber dan daya segala apa yang ada di muka bumi ini. Nah, matahari, bulan, bintang tidak akan bersinar tanpa adanya daya dari Allah Subhanahu wa taala. Pohon tidak akan tinggi dan tumbuh besar kecuali diberikan kekuatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, jika kita terdapat musibah, yakinlah Allah akan menolong kita dari musibah tersebut. Jika kita menggantungkan harapan kita kepada Allah, maka tidak ada yang tidak mungkin atas kehendaknya. Seberat apapun hidup kita harus optimis, harus husnudzon kepada Allah, tidak putus asa. Yakin Allah akan menolong kita. Setiap muslim atau setiap umat, setiap hamba Allah SWT yang mengucapkan kalimat thayyibah ini pasti akan mendapatkan balasan yang baik, entah itu balasan di dunia sekarang ini yang bisa diketahui oleh lingkungan sekitar, maupun balasan yang lebih kekal, balasan di akhirat, yaitu balasan yang lebih abadi, kenikmatan yang lebih abadi nanti.
Jadi bunyi dari kalimat thayyibah haulakah adalah jadi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang artinya tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan juga maha agung. Jadi setiap aktivitas kegiatan yang bernilai ibadah sudah seharusnya kita memohon dan juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dan juga kekuatan tadi. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba muslim, umat muslim, jangan sampai berputus asa, jangan sampai patah semangat. Karena ketika kita menggantungkan keyakinan kita, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang tidak mungkin atas kehendaknya. Jadi kita harus tetap semangat, kuat menghadapi masalah, kuat menghadapi segala cobaan dan juga aktivitas yang bernilai ibadah tadi, dan kita juga harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti menolong kita. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang waktu mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billahil azim atau kalimat thayyibah hauqalah. Nah, setiap perkataan yang kita ucapkan akan berakibat pada diri kita sendiri. Jika kita terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah, tentunya kita akan mendapatkan kebaikan. Dan sebaliknya, jika kita mengucapkan sesuatu yang buruk, maka kita akan mengalami kesulitan. Mari anak-anak kita membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah atau selalu berkata baik. Ya. Pengucapan kalimat thayyibah sesuai dengan situasi dan kondisi suatu peristiwa yang dialami seseorang. Waktu yang tepat mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah adalah yang pertama, apabila mendapatkan beban berat atau mengalami kesulitan dalam hidup, seperti ditimpa penyakit atau terkena musibah. Apapun cobaan dan ujian diberikan Allah kepada kita, hendaknya kita selalu bersabar atas semua ujian dan cobaan tersebut, karena sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui terhadap hamba-hambanya. Allah tidak akan pernah memberikan cobaan atau ujian melebihi kemampuan hamba itu sendiri. Dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka beban yang insya Allah berat akan terasa ringan, karena semuanya itu datangnya dari Allah, dan dengan kuasanya menjadi ringan. Kita harus membiasakan untuk mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah ini bila kita mendapatkan musibah atau beban yang kita rasa berat. Kemudian waktu yang tepat ini ketika kita mendengar suara adzan. Orang yang mendengar suara adzan akan disunahkan untuk menjawabnya dengan cara menirukan suara muadzin, kecuali jika sampai pada lafal hayyalas shalah dan hayyal falah. Bila muadzin mengumandangkan dua kalimat tersebut, maka kita menjawabnya dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketika kita mendengarkan surah adzan, langsung kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah la haula wala quwata illa billahil azim ini ya. Kemudian waktu yang tepat atau yang baik dalam mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah ini ketika meminta pertolongan kepada Allah. Ketika kita berdoa selesai sholat, kita mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah ini. Zikir yang agung tersebut merupakan kalimat isti'anah atau memohon pertolongan, sehingga sangat disunahkan membaca kalimat thayyibah hauqalah ini saat kita meminta pertolongan kepada Allah, saat kita ada sesuatu yang menimpa kita selesai sholat, kita membaca kalimat thayyibah hauqalah ini. Kita selesai berdoa membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Materi selanjutnya adalah tentang
Hikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Hikmahnya antara lain yaitu yang pertama dapat menghapus dosa, yang kedua merupakan salah satu amal soleh yang berpahala abadi, yang ketiga sebagai harta simpanan di surga, yang keempat menghilangkan kesusahan, yang kelima mempercepat datangnya rezeki, yang keenam merupakan tanaman di surga, dan yang terakhir adalah termasuk salah satu pembuka kunci pintu surga. Nah, oke, anak-anak tadi sudah belajar banyak sekali tentang kalimat thayyibah hauqalah. Sekarang kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi, kalimat thayyibah adalah kalimat baik yang berisi sanjungan dan juga pujian terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bunyi kalimat thayyibah hauqalah adalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya tidak ada daya, upaya, dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung. Nah, tadi kita sudah mempelajari waktu-waktu untuk membacakan kalimat thayyibah hauqalah. Nah, ada 3, yaitu yang pertama saat mendapatkan musibah atau ujian. Kemudian yang kedua, saat kita mendengar suara azan. Dan yang terakhir adalah ketika kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak tadi juga sudah belajar tentang hikmah yang dapat kita dapatkan saat kita membaca kalimat thayyibah hauqalah. Ada banyak sekali hikmah yang dapat kita dapatkan saat membaca kalimat thayyibah hauqalah. Nah, kita sebutkan 3 saja. 3 saja, apa saja sih hikmah yang dapat kita dapatkan? Oke, yang pertama adalah menghapus dosa-dosa. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan rasa kesusahan. Dan yang ketiga adalah mempercepat datangnya rezeki. Jadi banyak sekali hikmah yang kita dapatkan saat membaca kalimat thayyibah hauqalah. Oleh sebab itu, Bu Guru harap anak-anak dapat menerapkan kalimat thayyibah hauqalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi anak-anak kan sudah belajar materi tentang kalimat thayyibah hauqalah. Kemudian juga sudah menyimpulkan tentang materinya. Sekarang Bu Guru ada tugas untuk anak-anak, 2 saja. Yang pertama adalah anak-anak silahkan membuat video membaca kalimat thayyibah hauqalah beserta artinya. Kemudian yang kedua, anak-anak silahkan untuk menjawab soal-soal yang dipaparkan di akhir video nanti. Oke? Jadi tugasnya ada 2, membuat video dan menjawab soal. Oke? Nah, nanti video dan jawabannya anak-anak kirimkan di kolom tugas di Google Classroom yang telah Ibu sediakan. Oke? Sudah paham ya? Jadi video dan jawabannya dikirimkan di Google Classroom di bagian kolom tugas yang telah Ibu sediakan. Oke? Sudah paham? Sudah paham? Oke. Nah, sekarang karena waktu pembelajarannya sudah berakhir, kita tutup dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini memberikan manfaat untuk kita semua, agar kedepannya kita lebih baik lagi ya. Amin. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.